Pertempuran sengit di Severodonetsk, 1.500 tewas, 12.000 orang terjebak di dalam kota. Personel darurat membersihkan puing-puing setelah sebuah bom menghancurkan sekolah di desa Bilohorivka, Luhansk. Pertempuran sengit terjadi di satu-satunya kota di wilayah Luhansk yang masih dikuasai Ukraina. Perlawanan sengit dari pasukan nasionalis Ukraina tersebut membuat kota Severodonetsk di Ukraina tersebut hancur. Wali kota Oleksandr Strairu mengatakan pihaknya bertahan meskipun kelompok pengintai dan sabotase Rusia masuk ke sebuah hotel kota. Strairu mengatakan sedikitnya 1.500 orang telah tewas di Severodonetsk dan sekitar 12.000 hingga 13.000 masih berada di kota itu, di mana ia mengatakan 60% bangunan tempat tinggal telah hancur. Severodonetsk adalah satu-satunya bagian dari wilayah Luhansk di Donbas yang berada di bawah kendali pemerintah Ukraina. Dan pasukan Rusia telah berusaha untuk memisahkannya dari sisa wilayah yang dikuasai Ukraina. Strairu mengatakan jalan utama antara kota tetangga Lysychansk dan Bakhmut di barat daya tetap terbuka, tetapi perjalanan berbahaya. Dia mengatakan hanya 12 orang yang bisa dievakuasi pada Kamis. Gubernur Oblast daerah setingkat provinsi Luhansk Sergei Gaidai menuduh Rusia turut menggempur tempat perlindungan warga di Severodonetsk, kota di Donbas yang tengah diperebutkan pasukan Rusia dan Ukraina pada Rabu 25 Mei 2022. Haidai menyebut pertempuran di pinggir Severodonetsk kini berlangsung sengit. Ia menyatakan bahwa sebuah jalur suplai vital bagi Ukraina tengah digempur Rusia. Selain itu, Haidai menuduh Rusia sengaja membombardir tempat-tempat yang bisa menjadi persembunyian warga. Ia mengklaim Severodonetsk digempur Rusia dengan pesawat pengebom. Gubernur Luhansk itu menyatakan bahwa pasukan Ukraina masih bisa mempertahankan Severodonetsk. Namun, menurutnya situasi di lapangan makin sulit bagi pihak yang bertahan. Situasinya serius, kota ini, Severodonetsk, selalu dibombardir dengan semua senjata yang ada dalam penguasaan musuh, kata Haidai kepada Associated Press. Sebelumnya, Haidai menyatakan bahwa Rusia mengintensifkan serangan di Donbas dan berupaya merebut Oblast Luhansk sepenuhnya. Menurutnya, kini Rusia telah menduduki lebih dari 90% wilayah Luhansk, yang sebagian dikuasai separatis sejak 2014. Ia menyebut hanya 2 kota di Luhansk yang masih dikuasai Ukraina, yakni Severodonetsk dan Lysychansk. Jalur antara Lysychansk dengan Bakhmut di barat daya kota itu tergolong vital bagi pasukan Ukraina di front Donbas. Jalur tersebut menjaga pasukan Ukraina di front tetap mendapatkan suplai yang dibutuhkan. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas, timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada Kamis 26 Mei 2022. Reuters melaporkan, setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya, Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia. Tujuan utama perang Kremlin, semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Denisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka, katanya di Facebook. Ia menyebut bahwa 10 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskow. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas dan 1.168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun, ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovakha saat ini tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil permukiman Donetsk, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, kata Pavlo Kirilenko di Telegram. Pada hari Rabu 25 Mei 2022, seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan bahwa pejabat kota memperkirakan setidaknya 22.000 warga sipil
telah tewas dalam 3 bulan invasi Rusia. Dan pasukan Rusia telah berusaha untuk memisahkannya dari sisa wilayah yang dikuasai Ukraina. Struk mengatakan jalan utama antara kota tetangga Lysychansk dan Bakhmut di barat daya tetap terbuka, tetapi perjalanan berbahaya. Dia mengatakan hanya 12 orang yang bisa dievakuasi pada Kamis. Gubernur Oblast daerah setingkat provinsi Luhansk Sergei Gaidai menuduh Rusia turut menggempur tempat perlindungan warga di Severodonetsk, kota di Donbas yang tengah diperebutkan pasukan Rusia dan Ukraina pada Rabu 25 Mei 2022. Haidai menyebut pertempuran di pinggir Severodonetsk kini berlangsung sengit. Ia menyatakan bahwa sebuah jalur suplai vital bagi Ukraina tengah digempur Rusia. Selain itu, Haidai menuduh Rusia sengaja membombardir tempat-tempat yang bisa menjadi persembunyian warga. Ia mengklaim Severodonetsk digempur Rusia dengan pesawat pengebom. Gubernur Luhansk itu menyatakan bahwa pasukan Ukraina masih bisa mempertahankan Severodonetsk. Namun, menurutnya situasi di lapangan makin sulit bagi pihak yang bertahan. Situasinya serius, kota ini, Severodonetsk, selalu dibombardir dengan semua senjata yang ada dalam penguasaan musuh, kata Haidai kepada Associated Press. Sebelumnya, Haidai menyatakan bahwa Rusia mengintensifkan serangan di Donbas dan berupaya merebut Oblast Luhansk sepenuhnya. Menurutnya, kini Rusia telah menduduki lebih dari 90% wilayah Luhansk, yang sebagian dikuasai separatis sejak 2014. Ia menyebut hanya 2 kota di Luhansk yang masih dikuasai Ukraina, yakni Severodonetsk dan Lysychansk. Jalur antara Lysychansk dengan Bakhmut di barat daya kota itu tergolong vital bagi pasukan Ukraina di front Donbas. Jalur tersebut menjaga pasukan Ukraina di front tetap mendapatkan suplai yang dibutuhkan. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas, timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada Kamis 26 Mei 2022. Reuters melaporkan, setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya, Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia. Tujuan utama perang Kremlin, semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Denisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka, katanya di Facebook. Ia menyebut bahwa 10 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur.